Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya LD Effendi dari kelas 06 TPLP 008 dari Prodi Teknik Informatika dan dari Fakultas Teknik yang berada di Universitas Pamulang. Terima kasih. Pertama kali saya sampaikan kepada Bapak dosen yang memberikan tugas ini, yang mengamanahkan tugas ini kepada kami, yaitu Bapak Muhammad Khotib Arifai. Dan saya berterima kasih kepada Rektor Dr. Haji Nurzaman dan kepada Wakil Rektor Ubaid Al-Faruq SPD MPD, karena mereka lah yang bisa membuat kami berada di Universitas Pamulang ini dan men-share ilmu-ilmu kepada kalian yang telah kami dapatkan di universitas ini, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa saling mencari ilmu, saling meng-share ilmu, ya, dan memberi kita kesehatan. Untuk video yang saya buat ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan temanya, yaitu yang di dalam Sistem Informasi Manajemen itu temanya adalah Sistem Informasi Manufaktur. Ya, sesuai dengan namanya ya, Sistem Informasi Manufaktur. Sistem informasi adalah bahasa yang artinya itu sistem yang saling bisa bertukar informasi, ya, baik itu dari internal ke eksternal ataupun dari eksternal ke internal. Dan manufaktur itu mempunyai makna, mempunyai arti, yaitu seperti bahan baku, ya, seperti bahan baku yang kita proses dan menjadi hasil yang bisa memecahkan masalahnya lebih cepat, ya. Contoh di sini seperti misalnya di Universitas Pamulang itu ada yang namanya itu mesin parkir, ya. Sebelum ada mesin parkir itu Universitas Pamulang itu membutuhkan tukang parkir, yaitu untuk meminta atau mencek kartu atau meminta seperti dana parkir. Namun dengan adanya manufacturing berupa sistem parkir yang menggunakan kartu, ya, yang jadi itu kita lebih tersistematis, ya. Dengan pintunya ada 5 atau ada 4 di Universitas Pamulang Victor 2 itu membuat para pengendara motor, ya, mahasiswa mau masuk ataupun mau pulang kuliah itu teratur dan sangat cepat di prosesnya. Nah, itulah adalah proses manufaktur yang dimana yang tadinya awalnya itu hanya berupa seperti mentahan saja, seperti misalnya sistem yang dalam perkembangan, dan menjadikan sistem itu menjadi siap untuk disajikan dan siap untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita mulai yang pertama ya, dari definisi manufaktur yang sesuai tadi saya jelaskan. Manufacturing itu adalah seperti bahan baku yang disiapkan untuk menyajikan menjadi yang terbaik. Nah, di sistem informasi manufaktur itu banyak sistem-sistem yang masih kita butuhkan manufaktur, maupun dalam suatu perkantoran, dalam suatu sekolah, studi kasusnya, ya kan, mereka pasti butuh itu. Pasti mereka butuh hal yang bisa disederhanakan, pasti mereka butuh hal yang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan juga dalam sistem informasi manufaktur itu terdiri dari CAD, CAM, dan robotik, ya. Sistem informasi manufaktur itu sebuah sistem yang digunakan dalam industri manufaktur untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi dalam produksi dan manajemen produksi. Sistem ini terdiri dari beberapa teknologi seperti CAD, seperti CAM, dan robotik yang bekerja sama untuk meningkatkan kinerja
dan produktivitas dalam industri manufaktur. Nah, sesuai dengan tadi pengertian atau definisi yang tadi saya berikan, teman-teman tuh bisa menggambarkan bahwa misalnya kayak di suatu kantor, suatu pabrik, yang pasti dia membutuhkan sistem informasi manufaktur seperti robotik. Kalau dalam sebuah pabrik itu yang tadinya mungkin dikerjakan oleh manusia, namun sekarang bukan hanya digantikan dengan robot, mungkin manusia itu menggunakan robot itu ya, jadi saling berkomunikasi untuk menjadikan produknya itu semakin baik, dan untuk rentang waktunya juga semakin pendek ya. Jadi tidak lama seperti misalnya pabrik motor, kan tidak mungkin dikerjakan dengan hanya tangan manusia, pasti ada robot-robotnya ya untuk membentuk besinya atau apa. Jadi seperti itu adalah contoh dari definisi sistem informasi manufaktur. Nah, selanjutnya itu yang tadi kan ada saya bagikan, yaitu seperti CAD, CAM, dan robotik. Yang pertama dari CAD. CAD, Computer Aided Design. Nah, Computer Aided Design adalah teknologi yang digunakan untuk membuat model digital 3D dari sebuah produk atau komponen. Teknologi ini memungkinkan para desainer untuk membuat dan menguji produk mereka sebelum produk tersebut benar-benar diproduksi. Dengan demikian, teknologi ini dapat mengurangi waktu, biaya, dan resiko kesalahan dalam pembuatan produk. Nah, oke, aku jelasin lagi tentang CAD dalam studi kasus ya. Nah, ini tuh CAD itu, Computer Aided Design, adalah sebuah rancangan desain, baik itu untuk 3D atau 2 dimensi ya. Jadi, dalam misalnya suatu pabrik ingin membuat suatu motor atau suatu mobil ya, untuk suatu motor dulu deh. Suatu motor aja. Jadi sebelum membuat desain suatu motor terkhusus itu yang baru, pasti akan membutuhkan yang namanya perancangan. Nah, dalam perancangan itu terdiri dari desain, ya, desain motornya ingin seperti apa, desain mesinnya seperti apa. Nanti saat desainnya sudah siap semuanya, nanti baru dijalankan. Jadi kita bisa tahu algoritmanya apa dulu nih yang dibuat, susunannya apa dulu yang dibuat nih, bannya dulu, bodinya dulu, atau mungkin dari mesinnya dulu. Nah, semua itu dirancang oleh CAD, yaitu Computer Aided Design ya kan. Desainnya itu dari komputer juga, karena membutuhkan software seperti 3D Blender ya kan, untuk motor, untuk mesin ya kan. Oke, selanjutnya itu ada CAM, yaitu Computer Aided Manufacturing. Nah, ini yang tema yang kali ini kita bahas itu ya, manufacturing adalah teknologi yang digunakan untuk mengotomatisasi, jadi otomatis, proses produksi. Teknologi ini memungkinkan mesin-mesin produksi untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan presisi yang tinggi dan kecepatan yang cepat. Dengan menggunakan CAM atau Computer Aided Manufacturing, para produsen dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga kerja dalam produksi. Nah, ini mari kita jelaskan dengan studi kasusnya lagi tentang CAM ya, tentang CAM. Jadi ini tuh untuk mengotomatisasi proses produksi ya. Jadi mesin-mesin produksi itu misalnya di pabrik itu, jadi kita ada otomatis lagi. Tadi udah didesain, sekarang mesin-mesinnya itu bekerja. Nah, itu baru manufacturing. Tadi ke desain, CAD, Computer Aided Design ya. Komputer itu menggunakan desain, sekarang komputer menggunakan manufacturing atau mesin-mesin ya kan. Mesin-mesin. Nah, udah kerjain nih sama mesin nih setelah hasil yang didapatkan dari desain itu. Nah, ini tuh jadi mesin-mesin tinggal menjalankan algoritmanya yang telah kita rancang ya kan. Nah, dengan gitu itu kan semakin menghemat waktu, biaya, dan resiko kesalahan karena sebelumnya sudah kita rancang terlebih dahulu lewat CAD ya. Dan itu pun menghemat tenaga pula untuk misalnya karyawannya ya, tidak ada
pekerjaan maksimal lagi, harus ini harus itu, karena udah dirancang sedemikian rupa bagaimana sederhananya suatu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik dengan menggunakan sistem informasi manufacturing. Dan yang selanjutnya itu ada yang namanya robotik. Tadi kan saya sudah menjelaskan, itu ada CAD, CAM, dan sekarang robotik. Robotik adalah teknologi yang digunakan untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi dalam produksi. Robotik memungkinkan mesin-mesin produksi untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis, seperti mengangkat barang atau memindahkan barang, memindahkan bahan mentah dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, teknologi ini dapat mengurangi waktu, biaya, dan resiko kesalahan dalam produksi. Oke. Nah, robotik ini artinya tuh hampir sama dengan tadi additive manufacturing ya. Tapi robotik ini lebih ke fisik ya, lebih ke langsung mesin-mesin produksi dalam melakukan tugas-tugas secara otomatis, seperti mengangkat barang ya. Jadi kayak misalnya dalam pabrik misalnya pabrik yang membutuhkan alat-alat berat ya kan. Nah itu tuh adalah manufacturing ya kan, yang kita buat gedung, kita nggak mungkin hanya untuk mengandalkan tenaga manusia saja, yang pasti harus ada yang diangkut-angkutnya, yang tadinya tuh bahan-bahan kayak beton ya, pasir, itu disiapkan di bawah. Nah saat misalnya gedungnya ini udah di lantai atas, pasti harus ada seperti crane, seperti truk yang akan membantu pekerjaan manusia untuk menyampaikan bahan-bahan itu sampai ke atas gitu ya. Seperti misalnya truknya itu misalnya pasir dari bawah dan dibawa sama truk untuk ke tempat yang diproduksi ya, diproduksi ingin dikeatasin lewat crane untuk ke atas gedungnya itu. Nah itu adalah proses algoritma dari manufacturing, yaitu robotik ya, dimana itu bisa kita aplikasikan dan bisa memang ada robotik yang emang utuh robotiknya itu, tapi pasti setiap robotik itu ujungnya itu sekarang adalah manusia ya, karena manusia itu mengaplikasikan robotiknya itu, seperti contoh yang tadi aku beritahu lewat studi kasus. Nah habis itu ada model sistem informasi manufaktur ya. Sistem informasi manufaktur yang tadi aku ceritain, yang tadi aku sampaikan tentang dari studi kasus itu ada beberapa tahap ya. Nah dari tahap model manufacturing itu terdiri dari subsistem ya. Subsistem itu adalah kayak sistem pendukungnya ya, pasti dalam manufacturing, dalam desain ya, CAD, CAM, dan robotik pasti ada yang namanya pendukungnya, atau yang kita bisa sebut adalah faktor lain yang bisa mendukung hal tersebut itu terjadi. Contoh kalau misalnya CAD, desain ya kan, desain itu pasti ada pendukungnya ya kan, pasti ada pendukungnya, walaupun itu ada desainer, ada softwarenya buat ngedesain ya, serta ada CAM itu tentang misalnya algoritmanya itu dijalankan, pasti ada orang yang mengurus algoritma CAM itu untuk manufacturing dari bahan yang belum jadi nih sampai produksi yang jadinya. Terus ada robotik, pasti ada sistem yang mendukung tersebut ya, seperti robotik yang misalnya membutuhkan listrik lah, membutuhkan tenaga kerja lah ya. Nah di situ adalah subsistem namanya. Subsistem itu jadi sistem pendukung untuk manufacturing, untuk sistem informasi manufacturing. Nah terdiri dari apa aja sih subsistem? Nah subsistem ada banyak subsistem nih, akan aku jelaskan nih satu-satu. Pertama ya, ada subsistem input ya, merupakan subsistem yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memasukkan data dan informasi ke dalam sistem informasi manufaktur, termasuk data produksi, persediaan, pesanan, dan informasi lain yang diperlukan.
Nah, aku jelaskan lagi ya. Jadi dalam studi kasus subsystem input ya. Jadi itu tuh dia bertanggung jawab tuh untuk mengumpulkan dan memasukkan data informasi. Jadi dia fungsinya untuk memasukkan informasi ya kan, memperoleh informasi dari produksi. Misalnya seperti ada yang mencatat di sebuah pabrik ya kan, produksinya berapa nih ya, penjualannya udah berapa nih, untuk memasukkan informasi dan kesediaan barang misalnya. Nah, itu adalah subsystem input. Nah, selanjutnya ada subsystem industrial engineering ya. Bertanggung jawab ya, fungsinya untuk bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola proses produksi ya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan mesin serta memastikan efisiensi dan efektivitas produksi. Nah, kalau ini subsystem industrial engineering adalah pendukung untuk dalam engineering atau permesinan. Jadi supaya gimana sih, walaupun memang mesin itu tugasnya untuk mempermudah, menyederhanakan pekerjaan kita, tapi mesin itu juga masih harus diatur oleh manusia. Jadi bagaimana permasalahannya itu selesai dengan cara yang sederhana, tidak menghabiskan banyak. Misalnya kalau misalnya mesinnya memakai bensin, jadi tidak menghabiskan banyak bensin, dan misalnya menggunakan listrik tidak menghabiskan banyak listrik. Jadi kita cari nih, misalnya kita cari gimana sih solusinya supaya mesin ini tuh bekerjanya itu maksimal tapi tidak membuang-buang energi. Nah, itu adalah tugas dari subsystem industrial engineering atau engineering atau permesinan pada produksi. Setelah subsystem industrial engineering itu ada subsystem intelligent manufacture, yaitu bertanggung jawab untuk mengumpulkan ya dan menganalisis informasi produksi dan persediaan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang kinerja produksi dan persediaan. Nah, kalau ini tugas dari subsystem intelligent manufacture itu lebih utamanya ke menganalisis ya. Setelah data-data yang tadi diinput oleh subsystem input, oleh pendukung penginput informasi. Nah, untuk intelligent manufacture ini ya, dia analisis tuh informasinya, informasi produksi, persediaan ya, untuk menjadikan hal-hal baru atau untuk menghasilkan algoritma-algoritma yang baru dari penganalisis itu. Misalnya dalam studi kasusnya dalam sebuah pabrik ya, pabrik penjualan motor lagi ya, kita bahas pabrik penjualan motor. Setelah data-data yang dimasukkan oleh subsystem input yang, jadi dia ngambil data tuh, penjualan tahun ini berapa dan tahun kemarinnya lagi berapa, kenapa bisa naik, kenapa bisa turun. Nah, itu adalah tugasnya intelligent manufacturer untuk menganalisis apakah dari bahan bakarnya, apakah dari bahan mesinnya, karena misalnya penjualan naik dari emang mesinnya itu semakin baik, atau misalnya penjualan turun karena mesinnya semakin buruk. Itu adalah tugas dari intelligent manufacturer untuk menciptakan solusi-solusi baru. Nah, selanjutnya itu teman-teman ada subsystem output. Nah, sistem yang satu ini tuh agak beda teman-teman. Karena apa? Karena ini masih terdiri dari dua subsistem di dalam satu subsistem, yaitu subsystem output. Ya, yaitu subsistem apa sih yang ada di dalam subsystem output itu? Ya, yaitu subsistem produksi dan persediaan. Ya, subsistem produksi bertanggung jawab untuk memproses informasi dan data produksi untuk menghasilkan output berupa produk. Sedangkan subsistem persediaan bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau persediaan bahan baku, barang jadi, dan komponen lainnya yang diperlukan dalam produksi. Nah, aku akan memberikan studi kasusnya lagi nih untuk subsistem output. Yang pertama ya, yang terdiri dari subsistem produksi. Jadi ini tuh orangnya, misalnya di dalam sebuah pabrik ya, pabrik motor ya, dia bertanggung jawab tentang sistem output ini. Bertanggung jawabnya apa sih? Jadi bagaimana dia memproses informasi yang tadi sudah dimasukkan oleh
sistem input, sistem industrial engineering, sistem intelligent manufaktur. Gimana sih dia memperoleh informasi itu dari misalnya analisisnya si intelijen nih, manufaktur nih, yang dia tahu permasalahannya, kenapa sih bisa naik nih penjualan, kenapa sih bisa turun penjualan nih. Nah, dalam itu pengeluaran produksinya itu untuk menjadikan stabil, itu kerjaan, itu tanggung jawab dari sistem produksi. Bertanggung jawab dia untuk sistem outputnya itu berupa produk ya. Jadi misalnya jadi motornya itu diluncurin lagi nih, motor yang terbaru untuk tahun depan misalnya ya, misalnya dari mesinnya itu lebih bagus diluncurin. Nah ini namanya output ya kan, keluaran ya kan. Jadi ditanggung jawab oleh subsystem output yang berupa subsystem produksi. Dan selanjutnya contoh untuk studi kasus subsistem persediaan. Nah, subsistem persediaan ini yang sudah pasti ya dari artinya juga, itu dia untuk bertanggung jawab atas kepersediaannya bahan baku, kepersediaannya barang yang udah jadi ya kan. Yang seperti tadi pabrik motor, saat misalnya sudah output ya, produknya sudah dikeluarkan, itu pasti yang persediaannya itu harus mendata, harus bertanggung jawab tentang apa aja sih, ada berapa sih gitu motor yang masih tersedia nih, yang belum terjual, dan udah ada berapa sih motor yang sudah terjual. Nah contohnya seperti itu kawan-kawan, kurang lebih ya. Dan selanjutnya di dalam sistem informasi manufaktur ini pasti yang namanya sistem itu ada kelebihan dan kekurangan. Oke, aku akan menjelaskannya kepada kalian. Oke, untuk kelebihan dari sistem informasi manufaktur. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu dan biaya produksi. Ya, seperti yang tadi kita sharing ya, yang tadi seperti saya share kepada kalian itu. Jadi semua rangkuman dari sistem informasi manufaktur itu adalah untuk efisiensi produksi dan mengurangi waktu dan biaya produksi. Karena jika tidak teratur itu namanya produksi itu, misalnya di dalam sebuah pabrik itu pasti ada penjualan. Ya jika misalnya modalnya besar berarti harga jualnya besar. Dan itu juga berdampak kepada ekonomi sang pembelinya ya. Jadi misalnya pembelinya tuh pasti pengennya murah. Nah makanya itu kita harus manufacturing tuh, gimana caranya untuk menghasilkan produksi yang maksimal ya, tapi dengan penekanan modal, dengan misalnya jadi maksimal juga di itu kerjanya, disederhanakan. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan presisi dalam produksi. Nah, meningkatkan presisi dalam produksi itu seperti yang ada di CAD ya kan, Computer Aided Design. Ya, jadi itu semakin presisi. Ini kita akan kemana desainnya? Ini kerangka, misalnya kerangka motor ini akan gimana untuk didesainnya, seperti itu. Dan yang ketiga, meningkatkan kontrol kualitas produk dan mengurangi tingkat cacat dalam produksi. Nah, ini juga dari CAD juga tuh bisa berfungsi sebagai ini kelebihannya ya. Jadi meningkatkan kontrol kualitas produk, mengurangi tingkat cacat ya kan, itu sudah ada di dalam desain. Jadi seperti apa, dan sudah ada di dalam CAM, yaitu Computer Aided Manufacturing. Jadi apa aja yang akan dilakukan oleh mesin-mesin yang akan digunakan. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas dalam produksi dan dapat menyelesaikan permintaan pelanggan. Nah itu permintaan pelanggan, misalnya ingin membeli motor, membeli motor nih, motornya maunya murah. Nah gimana sih si pabrik itu supaya nyediain motor murah? Yang pasti dari modal-modalnya juga itu harus lebih murah ya. Misalnya punya modal 5 juta, dijual motor seharga 10 juta. Tapi kalau misalnya kita modalnya itu 10 juta dan kita pengen ngejualnya seharga 12 juta, nah mungkin saja itu tidak balik modal untuk misalnya membiayai karyawannya atau membiayai bahan baku. Nah makanya itu ada yang namanya manufacturing. Jadi di mana kita memaksimalkan bahan baku ya, dan memaksimalkannya juga bahan yang sudah jadi supaya cocok dan diterima untuk konsumen. Dan
dalam sistem informasi ini juga ada yang namanya kekurangannya ya, namanya juga sistem ya, ada lebih ada kurang, maupun itu udah robotik, mau itu pun udah secara otomatis ya kan, yang lebih canggih sekarang ya. Seperti misalnya yang pertama nih ya, kelemahannya yaitu memerlukan biaya yang tinggi dalam pengembangan dan penerapan teknologi ya. Jadi semakin kita pengen sederhanakan, misalnya semakin memaksimalkan, sederhanakan suatu manufacturing itu, seperti misalnya di dalam pabrik, kita ingin lebih cepat nih produksinya nih, ya kan, ingin cepat agar misalnya waktunya juga hemat. Nah, semakin cepat juga teknologi juga harus semakin cepat. Misalnya ada peningkatan robotnya untuk membuat besinya, itu harus ditingkatkan lagi, dan ditingkatkan itu membutuhkan biaya yang sangat besar sekali ya, yang pastinya. Dan yang kedua, memerlukan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam mengoperasikan teknologi. Nah, ini juga teknologi memang membantu dalam manufacturing, tapi tenaga kerja juga mempengaruhi itu. Misalnya sudah dirancang algoritmanya, sudah dirancang susunannya seperti apa, kerjanya akan gimana, tapi misalnya pengoperasiannya itu kurang baik, itu akan bukan menunda ya, tapi kayak memperlambat ya, seperti memperlambat produksinya. Yang ketiga nih, kelemahannya nih, memerlukan pemeliharaan dan upgrade teknologi secara berkala. Nah, jika dalam sistem informasi manajemen ini ya, yang khususnya di teknik informatika, pasti ada yang namanya komputer, pasti ada yang namanya robot ya kan. Dan manufacturing ini pasti kan menggunakan mesin. Seperti tadi kan sistemnya itu ada yang menggunakan robotik. Robotik itu harus dipelihara ya. Robotik itu harus dirawat ya, jika tidak akan rusak. Dan jika rusak itu bisa jadi saat misalnya tidak dirawat secara berkala ya, dan di-upgrade, itu akan ketinggalan zaman ya, akan ketinggalan zaman. Begitu pula produknya juga akan ketinggalan zaman. Nah, makanya itu harus di-upgrade secara berkala, dan yang pasti itu mengeluarkan budget lagi ya untuk produksi yang lebih baik. Oke teman-teman, kesimpulan yang bisa saya berikan untuk tema ini yaitu sistem informasi manufacturing adalah, jadi sistem informasi manufacturing adalah proses pembuatan sistem ya, dengan yang sebelumnya itu bahan yang belum jadi, atau sebelumnya itu berupa rancangan, menjadi produk yang sudah siap digunakan dengan menggunakan sistem-sistem yang sudah dimaksimalkan untuk membuat output atau membuat produk yang maksimal pula. Dan demikianlah presentasi saya tentang sistem informasi manufaktur yang terdiri dari CAD, CAM, dan robotik ya. Saya berharap mahasiswa ataupun orang-orang yang menonton video ini bisa mendapatkan hikmahnya, bisa mendapatkan pelajarannya, dan mulai tergambar bagaimana sih sistem informasi manufaktur gitu. Sistem informasi manajemen yang temanya sistem informasi manufaktur itu seperti apa, ada apa aja di dalamnya, bagaimana cara menerapkannya, dan dari yang saya sampaikan berupa misalnya studi kasus itu, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Dan tujuan saya membuat video ini juga untuk memenuhi tugas saya yang dibina oleh Bapak Muhammad Khotib Arifai. Terima kasih kepada beliau, terima kasih kepada keluarga saya yang sudah mensupport saya untuk bisa men-share ini kepada kalian, dan udah mendoakan saya dalam kondisi sehat, dan semuanya juga mudah-mudahan sehat, dan semuanya juga semoga bisa menerima ilmu yang saya share ini dengan baik. Dan mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf jika ada salah penyampaian. Untuk kurangnya mohon dimaafkan, dan untuk lebihnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.